Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlilul lihyatil kasati bimusallasatin minar rajuli. Amma lihyatul rajuli khafifatu wa lihyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma. Wa kayfiyatuhu ayyudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini in wasala al-ma'u ilayha min ghairi takhlilin. Fa in lam yasil illa bihi kal asabi'il multifati wajaba takhliluha wa in lam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatquha litakhlili wa kayfiyatu takhlilil yadaini bitashbiki wa rijlaini bi an yabda'a bi khinsiri yadihi al-yusra min asfali rijli mubtadi'an bi khinsiri rijli al-yumna khatiman bi khinsiri al-yusra wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlayhi halal yusra minhuma. Amma al-udwani allazani yasulu ghasluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamu al-aymanu minhuma bal yutahharani duf'atan wahidatan. Wa zakara al-musannifu sunniyata taslisil udwi al-maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi wat-taharatu salasan salasan wa fi ba'di nusakhi wat-tikraru ay lil maghsuli wal mamsuhi wal muwalatu wa yu'abbaru anha bit-tatabu'i wa hiya alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun bal yutahharu al-udwu ba'da al-udwi bihaitsu la yajifu al-maghsulu qablahu ma'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani wa idza sallasa fal-i'tibaru li akhiri ghaslatin wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra mazkuratun fil mutawwalati. Wa takhlilul lihyatil kasati, dan menyela-nyelai jenggot yang tebal bimusallasatin dengan 3 titik. Huruf sa-nya itu kan ada 3 titik. Minar rajuli, daripada laki-laki. Jadi kalau jenggot laki-laki yang jenggotnya itu tebal, itu hukumnya sunnah. Tetapi nanti ada hukumnya wajib, mentakhlilnya, menyela-nyelainya. Amma lihyatur rajul khafifatu, nah ini. Adapun jenggot laki-laki yang tipis, walihyatul mar'ati wal khunsa, dan jenggotnya perempuan dan bencong. Khunsa ini orang memiliki 2 kelamin. Fayajibu takhliluhuma, maka wajib menyela-nyelai jenggot laki-laki yang tipis ataupun jenggot perempuan dan khunsa. Kalau perempuan dan khunsa baik tebal maupun tipis wajib mentakhlilnya, menyela-nyelainya. Wa kaifiyatuhu ayyudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfali lihyati. Adapun tata cara takhlil terhadap jenggot, itu caranya adalah seorang laki-laki itu memasukkan jari jemarinya dari bawah jenggot. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Lalu sunnah yang selanjutnya adalah mentakhlil atau menyela-nyelai jari jemari tangan dan kaki. Kedua tangan dan kedua kaki. Hukumnya sunnah. Tetapi ada nanti hukumnya wajib. Hukumnya sunnah bagaimana? In wasalal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Jika air bisa masuk ke sana, ke jari jemari kaki, sela-sela jari jemari kaki maupun sela-sela jari jemari tangan, min ghairi takhlilin, tanpa takhlil, tanpa menyela-nyelai, udah bisa masuk. Adapun air itu enggak bisa masuk, bagaimana hukumnya? Fa illam yasil ila bihi, tetapi jika air tersebut tidak bisa sampai melainkan dengan takhlil, dengan menyela-nyela, kal asabi'il multifati, seperti jari jemari yang multifah itu nempel, tapi nempelnya itu seandainya dipisahin lagi, itu enggak berdarah. Tetapi ntar ada yang dia nempelnya itu udah iltiham,
Kalau seandainya dipisah itu bakal berdarah. Maka hukumnya apa? Kalau keadaannya seperti ini, wajibat takhliluha, maka wajib mentakhlil jari jemari tersebut. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha, akan tetapi jika takhlil tersebut, takhlil terhadap jari jemari, tangan maupun kaki itu tidak bisa terrealisasikan, sebab jari jemarinya itu iltiham, udah nempel. Seandainya dipisah, dia bisa robek dan berdarah, dia bisa berdarah. Maka hukumnya harum fatquha litakhlili, maka haram menyobek jari jemari tersebut untuk menyela-nyela. Wa kaifiyatu takhlil yadaini bitashbiki, adapun tata cara takhlil menyela-nyela kedua tangan, jari jemarinya maksudnya, itu adalah dengan tasbik. Tasbik itu artinya menjalin jari jemari satu sama lain. Lalu warijlaini, adapun kedua kaki, jari jemari kedua kaki, itu caranya adalah bi an yabda'a bi khinsiri yadihil yusra, dengan cara dia memulai dengan kelingking tangannya yang kiri, min asfali rijli mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna, dari bawah kaki yang dimulai pada jari kelingking kaki yang kanan. Jadi kelingking tangan yang kiri itu memulai menyela-nyelainya pada kelingking kaki yang kanan. Dari bawah. Memulainya dari situ. Khotiman, diakhiri bi khinsiril yusra, dengan kelingking yang kiri. Kelingking kaki yang kiri. Jadi dimulai dari kelingking kaki yang kanan sampai kelingking kaki yang kiri, tetapi menggunakan kelingking tangan yang kiri dari bawah. Nah, itu cara takhlil untuk kaki. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi, dan mendahulukan yang kanan daripada kedua tangannya dan kedua kakinya, halal yusra, terhadap bagian yang kiri, minhuma, daripada bagian kedua kaki maupun kedua tangan. Amal udwanil lazan yasulu ghasluhuma ma'an kal khaddaini, adapun dua anggota yang mana kedua anggota tersebut mudah membasuh keduanya secara bersamaan, seperti dua pipi. Pipi kan mudah untuk dibasuh secara bersamaan. Fala yuqaddamul aymanu minhuma, maka tidak didahulukan bagian yang kanan daripada kedua pipi tersebut. Jadi tidak disunahkan untuk mendahulukan pipi yang kanan daripada pipi yang kiri. Bal yutahharani duf'atan wahidatan, akan tetapi kedua pipi tersebut atau anggota badan yang mudah dibasuh secara bersamaan tersebut itu disucikan secara serentak. Wa zakara al-musannifu sunniyat taslisil udwi al-maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi, dan musannif telah menyebutkan kesunahan mengulang 3 kali anggota yang dibasuh dan diusap di dalam ucapan beliau, yaitu Syekh Habib Syuja. Wa taharatu salasan, dan toharoh itu 3 kali. Wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah atau teks, wa tikraru, ungkapannya wa tikrar, dan mengulang. Jadi pada sebagian naskah itu ungkapannya begini, wa tikraru salasan, dan mengulang 3 kali. Ai lil maghsuli wal mamsuhi, yaitu pada bagian yang dibasuh dan diusap. Wal mualatu, dan sunnah selanjutnya adalah mualah. Wa yu'abbaru anha bitatabu'i, dan mualah itu bisa diungkapkan dengan ucapan tatabu, yaitu terus-menerus atau berkesinambungan. Wa hiya alla yahsula bainal udwaini tafriqun kasirun, yaitu tidak terjadi perpisahan yang lama antara dua anggota.
Misalkan membasuh tangan. Nah, sekiranya membasuh tangan dan membasuh muka itu perpisahannya nggak lama antara kedua anggota tersebut. Gitu juga antara mengusap kepala dan membasuh tangan. Bal yutahharul udwu ba'dal udwi. Akan tetapi satu anggota itu disucikan setelah anggota yang lain. Bihaisu, tolak ukurnya apa? Sekiranya la yajiful maghsulu qablahu. Anggota yang dibasuh yang sebelumnya itu belum kering. Tidak kering anggota yang dibasuh yang sebelumnya. Jadi tolak ukurnya itu misalkan dia membasuh kaki. Misalkan dia membasuh tangan. Sekiranya dia membasuh tangan itu mukanya itu belum kering. Pada saat kondisi apa yang menjadi tolak ukur? Ma'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Yang pada keadaan normalnya hawa, yaitu suhu, wal mizaji dan cuaca, waz zamani dan waktu. Jadi misalkan ada orang wudhu di tengah hujan misalkan. Orang wudhu lagi hujan, otomatis kalau lagi hujan itu anggotanya itu kan nggak kering-kering itu anggotanya. Nah itu nggak dikategorikan, nggak menjadi patokan berapa lama anggotanya itu bakal kering. Yang jadi patokan itu pas kondisi normal. Wa iza sallasa fali'tibaru li akhiri ghuslatin. Dan jika dia mengulang 3 kali, maka yang menjadi patokan sudah kering ataupun belumnya anggota yang sebelumnya itu, maka yang jadi patokan itu akhir basuhan yang ketiga. Basuh tangan. Nah itu sunnahnya basuh tangan itu sebelum basuhan yang ketiga pas muka sebelumnya itu belum kering. Yang jadi patokan basuhan yang ketiga, bukan basuhan yang pertama. Lalu selanjutnya wa innama tundabul mualatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Sesungguhnya mualah itu hanya disunahkan pada selain wudu'nya orang yang memiliki kondisi yang darurat. Misalkan dia terkena sulusul bol misalkan. Kencingnya itu nggak berhenti-berhenti. Dia bukan disunahkan dia untuk mualah. Baik antar anggota wudu maupun antar wudu dengan sholat. Mualahnya. Amma huwa fal mualatu wajibatun fi haqqihi. Adapun dia, yaitu orang memiliki keadaan darurat, maka mualah itu adalah wajib pada dia, pada haknya dia. Bagi dia mualah itu wajib. Nah kalau antara wudu dengan sholat gimana? Yang jadi patokan itu ya akhir basuhan yang ketiga di kaki yang kiri. Nah itu yang jadi patokan. Mualah atau enggaknya. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra mazkuratun fil mutawalati. Dan masih ada sisa sunnah-sunnah yang lain pada wudu yang mana sunnah-sunnah tersebut disebutkan di kitab-kitab yang panjang, arti kitab-kitab yang besar, yang luas keterangannya.